bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iya. Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Iya. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Iya. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Iye, lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Nah maka itu ya ikhwan, ikuti apa yang Allah arahkan kita. Orang awam, santri jangan berfatwa, belajar dulu, dalamin dulu ilmu, belum waktunya berfatwa. Tugas kita apa? Allah kasih tahu dalam Al-Quran, saudara, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahlu dzikir, tanya kepada ahlul Quran, ahlus sunnah, ulama, fuqaha, tanya jika engkau tidak mengetahui. Tugas kita nanya, bukan tugas kita berijtihad. Nanya kepada orang yang tahu, insya Allah. Nah kemudian peran ulama nggak sembarangan, saudara. Ulama itu dimuliakan Allah. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Allah yang menyatakan, saudara, ulama yang istiqamah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang ilmu dan amalnya sejalan, yang istiqamah, yang ilmunya luas, yang berakhlakul karimah, saudara, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Kalau Allah memuji mereka, ya kita wajib juga dong memuji mereka, ya ikhwan. Pujilah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, seperti para nabi, para rasul, para solihin, dan termasuk para ulama. Enggak sampai di situ, Allah tinggikan kedudukan ulama. Faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, saudara, Allah yang menjanjikan dan menjamin, janji dan jaminan, saudara. Apa janji dan jaminannya, saudara? Bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu daripada kamu sekalian. Ulama yang beriman Allah tinggikan kedudukannya, darajat, beberapa derajat Allah tinggikan mereka, saudara. Nah Allah maha tinggi meninggikan para ulama. Allah maha mulia memuliakan para ulama. Allah maha agung mengagungkan para ulama. Tahu-tahu ada orang biasa mau hina-hina ulama. Iye, kurang ajar ga? Kurang ajar ga? Aing bledok sia. Kurang ajar. Siapa yang mau kurang ajar kepada ulama, saudara? Jangan. Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Allah yang meninggikan ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama, dan kita wajib memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah, menyintai yang dicintai oleh Allah. Wajib. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para rasul, para nabi sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa,
Di sekitar kita ada pewaris-pewarisnya yang hidup bersama kita, saudara. Mereka adalah ulama. Dari peran mereka, fungsi mereka, tugas mereka melanjutkan fungsi, peran dan tugas yang pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama, jangan kurang ajar kepada kiai, jangan kurang ajar kepada ajengan. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah yang disayang oleh Allah. Kalau coba kita kurang ajar kepada mereka, Allah akan hancurkan hidup kita, saudara. Begitu saya mau tanya ini semua, siap ikut ulama? Jawab yang kompak, siap cinta ulama, siap ikut ulama, siap bela ulama, siap ambil ilmu ulama, siap belajar kepada ulama, siap jaga ulama. Takbir, sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang pertama. Satu, Nabi meninggalkan kepada kita pewarisnya. Siapa? Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang mengistimewakan ulama? Siapa yang meninggikan ulama? Takbir. Satu, saya ingatkan dulu, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Sekarang kedua yang Nabi tinggalin, saudara. Nabi katakan dalam hadisnya sebelum beliau wafat, saudara, taraktu fikumut tsaqalain, aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan yang berat, yang kalau kamu pegang kuat itu semua kamu selamat. Kamu selamat semua, kamu akan bertemu denganku di telagaku nanti. Apa itu gerangan yang pertama? Kitabullah, Al-Quran. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, qadahu ilal jannah. Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia amalkan Al-Quran, dia nggak mau jadikan Al-Quran sebagai imam, pedoman, petunjuk, saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Quran, dia nggak redho dengan ketentuan Al-Quran yang seperti ini, hati-hati, saqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila alaihim, untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitabullah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti, jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak, kurang panjang. Dulu nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun,
Itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede, nggak lupa tuh gitu. Jadi makin panjang makin sakit ke dalam hati. Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man intasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Naudzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman, lu bagaimana nasab lu? Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab, ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara, ini yang namanya ulama saudara, ulama itu pewaris Nabi saudara. Sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai ama habaib akur, kiai ama habaib nyatu, kiai ama habaib peluk-pelukan, bahkan banyak yang bebesan. Saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib saudara. Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video saudara, buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati, Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib itu datang ke Indonesia pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita, mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta,
lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita. Para habaib datang ke Indonesia, tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah, mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Takbir. Ibu ayah saya orang Betawi asli, saudara. Cucunya pitung. Siapa yang nggak kenal pitung di Jakarta, saudara? Pribumi asli, saudara. Ayah saya cucunya pitung, nenek saya ponakannya pitung, saudara. Orang Indonesia asli. Nenek saya dari ibu, saudara, orang Cicahem, Bandung, saudara. Perkis rumah saya punya keluarga di depan terminal Cicahem. Ini terminal yang 20 tahun yang lalu nih. Tahu sekarang masih ada apa enggak tuh terminal? Masih ada. Saya punya keluarga, saudara. Ibu daripada saudara, nenek saya dari ibu asli orang Sunda. Kok enak-enakan sekarang Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Begal nasab ada ngancem, Habib harus disembelih satu persatu. Iya, pakai ngancem mau sembelih Habib. Iya, Habib takut, Habib takut. Kacau tidak? Kacau tidak? Udah gitu pakai ngancem, kami akan bentuk laskar pasukan berani mati untuk sweeping Ba'alwi di Indonesia. Wow. Diamin belawan, diamin belawan. Saya jawab di mimbar-mimbar, bukan sombong, bukan sombong. Tapi kan kalau ancaman nggak boleh didiemin, betul? Betul? Saya bilang nggak apa-apa, silakan bentuk pasukan berani mati. Saya akan bentuk pasukan berani matiin. Setuju? Takbir. Ada ibu-ibu nanya, Habib galak bener berani matiin. Bu, bu, suara ibu nggak ada. Bu, angkat tangannya semua, bu. Bu, alhamdulillah masih ngedengerin, bu. Ibu-ibu sadayana ngartos tengartos, terang terang. Sadayana parantos ngartos, abdi mah tengartos bahasa Sunda. Ngerti nang seetik. Lanjut, lanjut. Saudara, kenapa mesti dibuat pasukan berani matiin? Karena kesian dong. Pasukan berani mati, nggak ada yang matiin, kan kesian. Betul, betul, betul. Jadi setuju saya bikin pasukan berani matiin? Takbir, setuju tidak? Setuju tidak? Siap ikut Habib? Siap ikut Kiai? Siap ikut ajengan? Takbir. Sallu ala Nabi. Tapi alhamdulillah, saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul
ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar, bandar. Calo, calo. Nah, tahu calo? Tahu calo? Tahu bandar? Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur, Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mecah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI. Apa kata Kiai Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkap loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok, ada rekaman di video, dia bilang, saudara, Arab itu kan pendatang, Habib itu cuma bisanya bikin rusuh, dia benci Arab, dia benci Habib, dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Bang, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Nah kok Habib yang dimusuhin? Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihatnya sekarang nih, ada Habibnya, ada kiai, ada ulama, alhamdulillah. Nah karena itu saya nggak mau berpanjang lebar soal nasab, saudara. Waktu soal anak nasab ini heboh, saudara, saya punya menantu menghadap saya, Habib Hanif. Beliau sampaikan, Abah ini bagaimana Pak? Ini sekarang nih Mbak Alwi diserang habis-habisan, difitnah begini dan begitu. Saya bilang, selama dia lempar fitnah dengan ucapan, jawab dengan ucapan. Kalau mereka pakai dalil, jawab dengan dalil. Kalau mereka bikin risalah, jawab pakai risalah. Kalau mereka nantang debat, datang. Ditantangin berdebat, saudara. Kita akan siap berdebat 3 hari 3 malam dengan Bapak Alwi. Begitu Habib Hanif datang, kabur. Al-Kaburi. Nasabnya nasab Al-Kaburi. Saudara ngomong, saudara, akhirnya Habib Hanif mengatakan, Abah ini bagaimana? Mereka udah kabur, tapi di mana-mana ngomongnya minta debat lagi. Saya bilang nggak usah diladenin lagi. Kalau sudah 2-3 kali diajak berdebat dia tidak datang, jangan diladeni lagi. Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tapi kapan-kapan boleh juga anjing menggonggong, timpuk sama batu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kalau gonggongannya masih bisa ditolerir. Kalau udah kelewatan, anjing menggonggong, timpuk sama. Setuju? Takbir. Nah akhirnya saya amanatkan kepada Habib Hanif. Habib Hanif, hubungi ahli-ahli nasab, konsultasi dengan para ulama, para kiai, konsultasi ke Sidagiri, konsultasi ke Sarang, tempat Mbah Maimun Zubair, ada Gus Najih di sana, konsultasi, tanya kepada ulama-ulama, minta kirim orang-orang yang ahli, baik ahli dalam urusan nasab, ahli dalam urusan DNA, ahli dalam bidang sejarah, ahli dalam berbagai macam data. Dikumpulkanlah, jadilah tim pengawal persatuan umat.
Akhirnya mereka bekerja berbulan-bulan saudara, berhasil mereka tuliskan jangan judul keabsahan nasab Ba'alwi membongkar penyimpangan pembatalnya. Ini semua lengkap. Nah, kitab ini juga bisa hadir salah satunya atas dorongan saudara ajangan Kiai Mukhtar dari Pondok Pesantren An-Nizam di Sukabumi saudara. Nah, saya ketemu dengan beliau di pondoknya, beliau bilang, Habib, kami para kiai ini resah, cinta kami kepada habaib, kepada keluarga Nabi udah nggak usah ditanya. Bukan Habib saja yang marah, kami nih kiai marah Beb, ini Ba'alwi dihina begini, marah. Tapi kami juga mesti mengakui keterbatasan kami. Selama ini pondok pesantren kami nggak ngajarin soal nasab, dan kami nggak menguasai ilmu nasab. Tolonglah Habib, kumpulkan orang-orang yang ahli, buat buku supaya bisa jadi pegangan kita. Ini hasilnya saudara. Alhamdulillah, ini semua kiai kita berikan. Guru kita Buya Busairi Muslim saudara, dari tadi dari awal saya datang udah lihat nih kitab. Saya bilang gak usah khawatir kiai, semua kiai-kiai akan dibagikan gratis insya Allah. Nah, jadi kalau ada kiai-kiai pimpinan pondok pesantren yang belum dapat, nanti hubungin Habib Zaki, ketua FPI Jawa Barat. Kita masih banyak stopnya di Jakarta, nanti akan kita kirim, bagikan untuk kiai. Nah, untuk kiai kita bagikan. Untuk para santri bagaimana? Para santri nanti bisa dikirimin PDF-nya saja. Nah, jadi bisa cetak sendiri, bisa buka di komputer insya Allah. Ini bukunya beberapa kiai sudah kita bagikan ya ikhwan. Dan ini ada sambutan Kiai Haji Sukron Makmun, ada sambutan saudara juga dari Sarang, ada sambutan juga dari Kiai Abdullah Mukhtar saudara yang di Sukabumi. Jadi termasuk dari UAS Ustadz Abdus Somad saudara, semua membaca dan memberikan sambutannya. Ini untuk mempersatukan umat, merajut kembali, jangan sampai kita diadu domba. Kenapa ini penting saudara? Maaf, jangankan orang awam saudara, sekelas kiai aja ada yang terpengaruh saudara. Jangankan orang awam, sekelas kiai saudara masih mau undang para begal nasab untuk ceramah di tempat mereka. Sedih kita saudara. Begal-begal nasab yang ngadu domba umat, yang ngadu domba kiai, yang ngadu domba Ba'alwi, jangan dikasih panggung, jangan dikasih ruang, jangan dikasih kesempatan untuk mengadu domba umat Islam saudara. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Umat sedang bersatu, umat sedang aman, damai, nyaman. Kenapa harus mengundang yang ingin memecah belah umat? Nah, itu saya sesalkan saudara. Tapi nggak apa-apa, kitab ini tetap akan kita kirim ke semua kiai saudara. Baik kiai-kiai saudara yang tetap istiqomah cinta kepada para habaib, maupun kiai-kiai yang sudah terpengaruh dengan fitnah ini, akan kami kirimkan kitabnya agar bisa menjadi bahan mutolaah, supaya mereka lihat sendiri dan agar mereka bisa menilai sendiri insya Allah. Nah, jadi itulah sebetulnya harapan saya tadi Habib Hanif hadir di sini. Untuk apa? Untuk bisa membedah kitab ini saudara. Tapi karena beliau berhalangan, insya Allah di waktu yang lain insya Allah. Nah, sebelum saya akhiri, tadi kita bicara tentang hadis dhaif dan kitab Ihya Ulumuddin. Saya saran, sekedar saran, saya sudah sampaikan ke Kiai Haji Salimul Afif, Pondok Pesantren Sidagiri ini pondok pesantren tertuanya NU sudah. Ulama-ulama NU banyak lulusan pondok pesantren ini saudara, di Jawa Timur, di Pasuruan. Nah, Pondok Pesantren Sidagiri mengeluarkan satu buku luar biasa bagusnya saudara. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan Kitab Ihya Ulumuddin. Judulnya Membela Hadis Dhaif dan Kitab Ihya Ulumuddin. Di situ disebutkan mana hadis yang dituduh dhaif, bagaimana jawabnya, mana hadis yang dituduh maudhu, bagaimana jawabnya saudara. Apa betul Kitab Ihya Ulumuddin itu seperti yang mereka tuduhkan? Apa betul hadis dhaif semuanya harus ditolak, semuanya harus jadi sampah, semuanya harus jadi barang yang menjijikan? Dijawab tuntas saudara
oleh kiai-kiai saudara dan alumni-alumni Pondok Pesantren Sidagiri. Nah, saya anjurkan Anda bisa memiliki itu. Atau kalau nanti ada yang mau beli, bisa hubungi langsung ke Sidagiri atau hubungi Habib Irfan ada Idrus yang punya hubungan baik ke sana saudara. Silakan beli itu buku, saya anjurkan baca supaya kita tidak terjebak oleh Wahabi yang suka menghina Asy'ari dan Syafi'iyah. Begitu saya mau tanya semua, saudara siap terus belajar? Siap jaga akidah aswaja? Takbir, sallu ala nabi. Nah, sebagai penutup saudara, karena acara ini saudara adalah acara Isra Mi'raj sekaligus juga saudara untuk mendoakan Palestina, saya ingin memberi kabar, alhamdulillah sudah beberapa hari ini gencatan senjata sudah berlaku saudara. Perang sudah dihentikan sehingga pintu-pintu perbatasan sudah terbuka. Inilah kesempatan kita untuk mengirim dana sebesar-besarnya untuk saudara-saudara kita di Palestina, baik untuk membangun kembali bangunan di Gaza dan lainnya, juga untuk menyantuni keluarga-keluarga para syuhada, para yatim, anak-anak yatim saudara, para janda-janda para syuhada, untuk membangun kembali rumah sakit kita yang dibom oleh Israel saudara, bahkan untuk mempersiapkan para mujahid kita perlengkapannya kalau besok terjadi perang lagi saudara. Ini kesempatan, mumpung perbatasan dibuka. Karena itu yang punya dana saudara segera kirim dananya. Silakan saudara, mau dikirim lewat lembaga-lembaga kemanusiaan yang mana saja silakan saudara. Silakan, silakan. Mau kirim lewat FPI boleh, mau kirim lewat NU boleh, mau kirim lewat Muhammadiyah boleh, mau kirim lewat Persis boleh, mau kirim lewat PMI boleh, mau kirim lewat Hilmi boleh. Mana lembaga kemanusiaan yang Anda yakin, percaya, kirim. Ini kesempatan saudara. Karena kemarin selama setahun perang kami setengah mati mencari jalan, tapi alhamdulillah Allah kasih jalan. Kami cari jalan saudara, kami cari cara bagaimana bantuan-bantuan umat itu sampai ke sana. Alhamdulillah, walaupun sulit, walaupun setengah mati, walaupun ada relawan kami yang mati saudara, ditembak, dibunuh oleh Israel saudara, tapi bantuan-bantuan tadi bisa sampai. Kami bisa bangun tenda-tenda pengungsi, kami bangun MCK kamar-kamar mandi darurat, kita bangun juga saudara tenda-tenda kesehatan darurat, kita buat juga yaitu pengiriman air-air, tangki-tangki air ke daerah-daerah pengungsi yang kelaparan dan kehausan saudara. Ya susah payah, tapi alhamdulillah Allah buka jalan saudara. Maka itu sekarang kita nggak boleh sia-siakan, mumpung terbuka, mumpung dibuka, yuk rame-rame kita siapkan untuk kita bantu ke sana. Amin ya rabbal alamin. Kemarin ada seorang bapak dari Majalengka datang ke rumah saya, Habib, ini saya punya mobil Mercy Habib, ini kuncinya, ini suratnya, tolong jual di Jakarta. Saya beli ini 150 juta, baru 1 tahun, tolong dijual, uangnya segera kirim ke Palestina. Sudah kita terima dan sedang kita proses saudara. Dan kemarin saya ke Kalimantan begitu juga, pada datang lembaga-lembaga kemanusiaan, Habib, ini ada 86, 87 kemarin, mana Habib Ali, 88 juta, tolong segera dikirim yaitu ke Palestina. Artinya kita tidak menutup pintu, kapan saja Anda ingin membantu Palestina, yuk mari kita kumpulkan dana semua insya. Dan hari ini juga saya dengar dari API ada yang mau disampaikan. Iya, mau disampaikan sekarang di sini atau di mana? Hah? Sampaikan sekarang, yang mau disampaikan sampaikan. Ayo Habib Ali, berdiri Habib Ali. Ini dari API kan? API, Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat, Ustadz Asep Sarifuddin dan kawannya ingin menyampaikan bantuan untuk yaitu Palestina. Silakan. Ini yang di samping kanan saya, ini Habib Ali bin Alwi Al-Attas, beliau bendahara umum DPP FPI. Beliau yang setiap minggu mengirim bantuan ke Palestina. Hari ini bantuan ke Palestina sudah 85
2 kali tahapan. Sudah 82 kali kami kirim bantuan ke Palestina selama perang 14 bulan ya ikhwan. Dan Habib Ali juga pernah kita kirim ikut konferensi internasional tentang Palestina di Istanbul dan bertemu dengan Asy-Syahid Ismail Haniyah yang kemarin itu dibunuh, saudara. Juga ke Qatar bertemu dengan Khalid Mish'al di sana. Kita memusyawarahkan bagaimana bantuan kita bisa masuk, bagaimana bantuan kita bisa diterima oleh para pejuang dan seluruh bangsa Palestina. Silakan, yang mau diserahkan silakan bantuannya. Takbir, 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 sallu ala nabi. Nah, saya mau tanya, ini di sini semua siap bela Palestina? Siap bela Palestina? Takbir. Saya mau kasih informasi nih. Di Jakarta ada jenderal tua, kumisnya panjang yang tadi itu. Ditanya sama wartawan, Pak, bagaimana soal Palestina? Tahu dia jawab apa? Palestina itu urusan orang Arab, bukan urusan kita. Nggak usah bicara Palestina. Negeri kita juga lagi susah, kurang ajar. Ini jenderal kok ngomong begitu? Kalau kau tidak peduli itu urusanmu, tapi jangan seenaknya kau mengatakan urusan Palestina, urusan Al-Masjidil Aqsa hanya urusan orang Arab. Kurang ajar. Urusan Al-Masjidil Aqsa adalah urusan umat Islam, urusan kita semua. Malam yahtamma bi umuril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin, dia tidak akan masuk golongan umat Islam. Nabi tidak ngakui dia, saudara. Tapi alhamdulillah, saudara, pemerintah Republik Indonesia secara resmi tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan Bapak Presiden Prabowo waktu pidato di Kairo, Mesir, saudara, menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia akan tetap berjuang memerdekakan Palestina, saudara. Takbir, takbir, sallu ala nabi. Ini nggak boleh berubah. Ini amanat konstitusi, amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa penjajahan di atas muka bumi mesti dihapus. Betul, betul. Nah, jadi saya tanya, selama pemerintah kita mendukung Palestina, senang tidak? Bagus tidak? Dukung tidak? Takbir. Nah, karena itu di sini untuk membangkitkan semangat kita cinta Palestina, bela Palestina, saya minta menantu saya Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi, nanti dibantu sama tim Hadrah. Ayo kita bawakan yaitu Mars Bela Palestina. Waktu saya ada di Mekah, saya mengarang beberapa syair untuk bela Palestina, untuk dibawakan di aksi Palestina di Monas waktu saya masih di Mekah. Dan ini akan dibawakan oleh Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Kasih tuntunannya, kemudian kita sama-sama. Jangan ada yang bergerak pulang sebelum ditutup dengan doa penutup oleh kiai kita. Setuju? Setuju? Takbir. Silakan Habib Muhammad. Sadayana jawab nu kompak, siap bela Palestina. Kurang kompak, siap bela Palestina. Siap berjuang bersama Palestina. Siap ganyang Israel. Takbir. Jadi ibadallah, mars aksi bela Palestina ini adalah mars yang digubah oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Shihab. Bagaimana liriknya? Liriknya pertama menggunakan bahasa Arab, kemudian menggunakan bahasa Indonesia. Pertama, bisa diikuti? Al-Qudsu lana. Lu lemes amat pada lapar lu. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Apa artinya ibadallah? Al-Quds lana, Al-Quds adalah milik kita umat Islam. Wal aqsa lana, dan Aqsa adalah milik kita umat Islam. Wa kullun haqquna, dan seluruhnya adalah milik kita umat Islam. Fal jihadu sabiluna, dan jihad adalah jalan juang kita umat Islam. Jadi dua kali diulang bahasa Arabnya, kemudian masuk bahasa Indonesia. Bagaimana liriknya? Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina.
berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama, berjuang untuk dari Israel durjana. Setelah itu Palestina merdeka. Semua angkat tangannya. Siap? Siap? Tim hadroh siap iringi backing vokal biar seluruh jamaah sadayana. 1, 2, 3. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna jihadu sabiluna. Semua. Al-Qudsu lana wal aqsa lana wa kullun haqquna jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Al-Qudsu lana wal aqsa lana haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Angkat tangannya. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allah. Sekali lagi. Al-Qudsu lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Al-Qudsu lana wa kullun haqquna fal jihadu sabiluna. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Kami bangsa Indonesia setia bersama Palestina, berjuang untuk merdeka dari Israel durjana. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka. Allah Allahu Akbar. Palestina merdeka, Palestina merdeka, Palestina merdeka.